Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita membawa hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia pagi hari ini. Glory to God in the highest, for your reign matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah yang benar, Allah yang hidup. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kau juga mengurapi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom dan saya ucapkan selamat pagi. Senang sekali apabila pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud Solo. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya percaya apabila di sepanjang bulan Februari ini kita akan banyak sekali mendapati begitu banyak ada cinta, kasih, penyertaan, bahkan perlindungan, dan juga ada kekuatan-kekuatan yang baru yang mana kita terima dari Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk kita semua boleh belajar bersama-sama dan juga membuka hati kita untuk kita boleh belajar tentang bagaimana cara memenangkan hati kita dari yang namanya broken heart atau dari patah hati. Di mana di bulan Februari ini akan ada begitu banyak cinta dan juga akan ada bulan yang dikenal dengan bulan penuh kasih sayang dan juga bulan penuh dengan cinta. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk kita boleh membuka hati dan juga kita mau bersama-sama untuk merenungkan sebuah perenungan di pagi hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, bagaimana dengan kondisi hati kita akhir-akhir ini ataupun hari-hari ini? Apakah kondisi hati kita sedang baik-baik saja? Atau apakah kita sedang bermasalah dan juga kita sedang keras hati, patah hati, ataupun mengalami beberapa masalah bersamaan dengan hati kita? Karena kita tahu apabila kalau dalam bermasyarakat ataupun dalam bersosialisasi seringkali kita merasa dikecewakan, seringkali kita juga mengalami kepahitan dan juga hal-hal yang lainnya. Nah,
Patah hati ataupun broken heart bisa terjadi dan juga bisa dialami oleh siapa saja, bukan hanya oleh pasangan saja, suami istri, ataupun yang lainnya. Kita juga bisa mengalami patah hati. Sebagai contoh, di tempat kerja, mungkin kita merasa dikecewakan oleh atasan kita, ataupun mungkin oleh rekan ataupun partner bisnis kita. Begitupun dalam komunitas ataupun dalam sebuah kelompok kita, di mana kita udah merasa nyaman, di mana kita udah merasa tenang, kita merasa aman, kita sudah merasa terbuka untuk kita bisa cerita dan lain sebagainya, tetapi masih saja terjadi konflik yang terjadi di antara komunitas ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita adalah kenapa hal ini bisa terjadi terus-menerus dalam hidup kita, maka jawabannya sangat simpel dan juga sederhana. Karena kita masih manusia biasa. Dan selama kita masih manusia biasa, ataupun selama kita masih bersosialisasi, kita masih berhubungan, kita masih bersinggungan dengan sesama manusia, maka yang namanya konflik, yang namanya sakit hati, patah hati, kekecewaan, itu nggak mungkin bisa untuk kita hindarkan dalam kehidupan kita. Dan banyak juga cerita di luar sana apabila ada begitu banyak orang-orang, terutama dalam lingkungan sosial, contohnya dalam sebuah rumah tangga ataupun dalam sebuah hidup bertetangga dengan tetangga yang lain, ada begitu banyak konflik yang terjadi sampai harus meregang nyawa dan lain sebagainya. Nah, untuk itu penting sekali apabila pada pagi hari ini kita mau bersama-sama untuk kita belajar bagaimana cara kita menjaga hati kita agar kita benar-benar bisa mengerti tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kesalahan terbesar kita adalah saat kita menaruh pengharapan dan juga mimpi-mimpi kita terhadap sesama manusia. Seperti yang saya bilang tadi, apabila manusia seringkali bisa menjadi tempat ataupun sumber utama kekecewaan kita. Tetapi berita baiknya adalah pada pagi hari ini ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Ada satu pribadi yang juga tidak pernah pengen hidup kita itu biasa-biasa saja. Dan juga ada satu pribadi yang mana ingin selalu setia ada dalam kehidupan kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus yang ada di dalam setiap hati dan juga hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya ambil dari seorang tokoh di dalam Alkitab, yang mana menurut saya dia adalah seorang tokoh yang sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana sakit hati, patah hati, dan juga kekecewaan itu bisa dilalui, bahkan bisa untuk dijadikan sebagai semangat untuk kita boleh menjadi seorang pemenang. Dan satu tokoh itu adalah bernama Yusuf. Tentu kita semua sudah tahu bagaimana tentang cerita ataupun kisah dan juga lain sebagainya yang berkaitan dengan Yusuf. Dan apabila kita baca dari Alkitab kita di Kejadian 39 sampai dengan 45, ada begitu banyak cerita dan juga info yang bisa kita dapatkan. Dan di situ juga diceritakan apabila pada saat muda Yusuf pada berusia belasan tahun sampai dengan 20 tahunan, dia merupakan seorang anak muda yang mana dia mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan, yaitu dia mendapatkan dua mimpi. Yang pertama adalah mimpi tentang berkas gandum yang dia miliki, di mana saudara-saudaranya akan bersujud dan juga tunduk di hadapannya. Dan mimpi yang kedua adalah tentang matahari, tentang bulan, dan juga ke-11 bintang yang akan sujud juga menyembah dia. Dan saya percaya apabila sebuah mimpi ataupun vision yang diberikan itu datangnya dari Tuhan, karena itu adalah sebuah mimpi yang sangat-sangat baik. Nah, tetapi masalahnya adalah bagaimana cara ataupun bagaimana proses yang harus dialami oleh Yusuf untuk dia bisa menggenapi setiap mimpi ataupun vision yang diberikan oleh Tuhan, janji yang diberikan oleh Tuhan tadi. Kita tahu bagaimana jalan hidup Yusuf tidak selamanya mulus ataupun rata, di mana dia pernah dijual, dia pernah diperbudak, dia pernah dikhianati, dan juga dia pernah hidup dalam kehidupan yang tidak mudah.
Dia yang dulunya adalah merupakan anak bungsu kesayangan di keluarganya. Segala kebutuhannya dipenuhi dan juga segala kebutuhannya tercukupi. Lalu hidupnya tiba-tiba berubah 360 derajat menjadi sebuah kehidupan yang sangat-sangat tidak enak. Nah, untuk itu kita mau belajar ada 3 poin yang bisa kita pelajari di pagi hari ini tentang bagaimana sikap hati yang dimiliki oleh Yusuf untuk dia bisa keluar dari setiap tekanan-tekanan itu. Yang pertama, Yusuf belajar tentang refleksi diri. Dari Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu. Nah, saudara sekalian, Yusuf pada saat dia mengalami setiap proses dalam kehidupannya ataupun musim dalam kehidupannya, tidak pernah sekalipun dia mengeluh ataupun tidak pernah dia menyalahkan tentang keadaan, tentang orang-orang ataupun siapapun yang pernah melakukan kejahatan dalam hidupnya. Nah, seringkali saat kita mengalami kekecewaan, seringkali saat kita mengalami patah hati dan juga lain sebagainya, yang ada di dalam hati ataupun pikiran kita, pertama adalah kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, dan juga kita menyalahkan segala sesuatunya. Bahkan sering juga kita menyalahkan Tuhan untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi di dalam perenungan saya tentang Yusuf ataupun karakter Yusuf adalah dia tidak pernah terucap satu kalimat ataupun satu kata apapun yang menyalahkan tentang keadaan dan juga lain sebagainya. Tetapi pada saat itu Yusuf justru dia belajar untuk merefleksi dirinya sendiri. Dia berkata, apabila mungkin ada yang salah tentang diriku, bukan tentang keadaanku, bukan tentang siapapun itu, tetapi mungkin itu sumbernya adalah dari dalam diriku. Nah, untuk itu poin yang pertama yang kita bisa pelajari adalah saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami sakit hati dan juga lain sebagainya, boleh yuk kita stop, coba kita menyalahkan keadaan dan juga lain sebagainya. Tetapi kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, jangan-jangan sumbernya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, poin yang kedua adalah kita belajar menerima tentang keadaan. Orang yang bisa berdamai dan juga menerima sebuah kenyataan adalah salah satu ciri orang yang dapat bersyukur. Dan di dalam Alkitab kita juga diajarkan apabila kita harus senantiasa bersyukur, dan bersyukurlah dalam segala keadaan. Karena itulah yang Tuhan mau dan juga Tuhan kehendaki. Nah, kemarin saat saya membaca sebuah buku, ada suatu pelajaran penting di mana ada 3 kekuatan yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu bagaimana kita mendapatkan sesuatu, bagaimana kita mempertahankan sesuatu, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara kita untuk melepaskan segala sesuatu. Segala sesuatu, melepaskan di sini berarti melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak penting, melepaskan tentang hal-hal yang tidak penting ataupun yang kurang berguna dalam hidup kita, agar itu tidak menyita waktu dan juga tenaga kita. Untuk itu, kita belajar yuk pada pagi hari ini tentang let go dan let God. Dunia mungkin mengajarkan kita untuk kita boleh let go atau kita boleh untuk merelakan segala sesuatunya. Tetapi firman Tuhan dan juga Tuhan sendiri mengajarkan untuk kita boleh melepaskan itu dan juga Tuhan yang akan menyertai kita dalam langkah kehidupan kita selanjutnya. Dan poin yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk kita boleh mendekat kepada Tuhan atau kita boleh memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Kejadian 39 ayat yang kedua berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, harusnya semakin besar masalah yang kita hadapi ataupun semakin rumit
masalah yang kita hadapi, kita harus semakin mendekat dan juga mendekat kepada Tuhan. Karena dalam Alkitab juga dikatakan, apabila Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang patah hati dan juga mereka yang remuk jiwanya. Karena apa? Karena Tuhan tahu apabila tidak ada hal lain yang bisa untuk menyembuhkan luka hati kita, patah hati kita, kekecewaan kita, dan lain sebagainya, selain kita mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita dan juga mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam setiap hati kita. Nah, maka dari itu, saudara tentu pernah belajar tentang kisah Musa pada saat itu, yang mana dia dipanggil untuk menerima janji Tuhan di Gunung Sinai. Tentu pada saat itu Musa bukannya menjauh dari panggilan Tuhan, ataupun dia juga bukan lari dari panggilan Tuhan. Tetapi Musa pada saat itu memilih untuk menjadi orang yang taat dan setia. Dia mendaki gunung itu, dia naik ke Gunung Sinai, dan juga dia menunggu berhari-hari sampai dia mendekat kepada Tuhan, dan pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Musa dan juga bangsanya. Untuk itu pada pagi hari ini, sebesar apapun masalah kita, seberat apapun yang kita alami, walaupun kondisi kita belum mengalami perubahan, meskipun doa kita belum terjawab, jangan pernah untuk menyerah dan juga jangan pernah untuk keluar dari Tuhan. Tetapi justru semakin mendekatlah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, kita belajar 3 hal untuk kita boleh memiliki hati seperti seorang Yusuf, yaitu kita belajar tentang refleksi diri, kita belajar untuk menerima keadaan, dan yang ketiga kita belajar untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.